Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kami semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi manajemen risiko. Saya sendiri terdiri atas saya Yusuf Kefas, MA 18335. Di sebelah Saya Hendrik Herianto Dulu, MA 18336. Di sebelah saya ada Dan saya sendiri bernama RM Danis Ismail, MA 18355, dan sebelah saya Nama saya Muhammad Anggara, MA 182022, dan sebelah saya. Nama saya Aditya Wijaya, MA 181016. kami akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan tak ada hidup tanpa risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut fibasnews.com, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tersebut. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Macam-macam risiko dalam sektor produksi. Menurut sifatnya dibedakan ke dalam 1. Risiko murni, yaitu risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Kedua, risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, misalnya utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak, misalnya banjir, angin topan, dan sebagainya. Menurut sumber atau penyebab timbulnya, risiko dibagi menjadi 2. Yang pertama, risiko intern. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan artefak karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja. Dan yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti pencurian, persaingan dalam bisnis, fluktuasi harga, dan sebagainya. Pengukuran resiko operasional. Pengukuran resiko operasional dapat dilakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk resiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan, aktual return, dengan asumsi resiko dan return bersifat linier, IR, expected return, atau keuntungan yang diharapkan, sama dengan standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku di sini sering diartikan dengan tingkat resiko, yaitu semakin besar simpangan bakunya, maka semakin besar resiko yang akan terjadi. Perubahan karakteristik resiko operasional. Setiap resiko bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Misalkan pada zaman dulu pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara tersebut dapat memunculkan resiko kesalahan pencatatan. Apabila terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer, maka kerugian yang muncul akan sangat besar, yaitu 1. Globalisasi. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial maupun non-finansial, sehingga menciptakan konsep produk dibuat untuk menampung keinginan globalisasi tersebut. Karena itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global, yang secara tidak langsung mekanisme operasional perusahaan juga harus bersifat global. Kedua, otomatisasi.
Otomatisasi ini menurunkan resiko yang berkaitan dengan manusia, misal kesalahan dalam pencatatan karena kelelahan. Tetapi otomatisasi semacam itu memunculkan resiko yang baru, yaitu resiko kegagalan sistem dan semacamnya. Resiko ini cenderung lebih sulit untuk dideteksi dan jika terjadi maka perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan. Ketiga, terlalu mengandalkan teknologi. Apabila terlalu mengandalkan teknologi, maka akan ada resiko baru yang akan dialami. Walaupun dengan menggunakan teknologi memudahkan dalam membantu proses bisnis yang akan lebih cepat. Outsourcing. Keempat, outsourcing. Outsourcing merupakan tren bisnis akhir-akhir ini. Outsourcing berarti menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Outsourcing dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, bisa menurunkan biaya. Jika melakukan pekerjaan sendiri, karena sesuatu hal, misalkan keahlian yang tidak ada atau skala ekonomi yang kurang, bagi perusahaan akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. Kelima, perubahan budaya masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut cenderung meningkatkan resiko litigasi, di mana masyarakat akan berusaha menuntut apabila merasa dirugikan. Perubahan budaya masyarakat bisa meningkatkan resiko gugatan hukum. Biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa mencakup. Pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitung biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasionalis ini. Pengertian just in time. Menurut Henry Shimamura dalam bukunya Akuntansi Manajemen, just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Berikut ini strategi dalam risiko pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, berhubungan dengan anggaran pemerintah dalam sebuah kerjasama pengadaan barang dan jasa sangat rentan dengan aspek KKN. Konsekuensinya akan berbenturan dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, bagi pengelola pengadaan barang dan jasa, strategi risk transfer dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, meminta penjelasan secara tertulis untuk hal-hal belum jelas kepada lembaga yang kompeten dan relevan, misalnya BPK, LKPP, Mendagri, atau Menteri Keuangan. Dengan memiliki penjelasan tertulis, risiko secara otomatis akan berpindah kepada lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut. Yang kedua, meminta persetujuan tertulis kepada manajemen atau lembaga yang lebih tinggi. Praktek ini pernah terjadi pada pengadaan peralatan penyadapan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui mekanisme penunjukan langsung. Resiko pengadaan dalam opini mendefinisikan barang dan jasa
Kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga akan menentukan seberapa kompleks proses yang harus dilakukan dalam mendapatkan barang dan jasa. Skala kompleksitas menilai barang atau jasa tentu lebih sederhana dibanding menilai penyediaan. Mengkompetisikan banyak penyedia yang mampu menyediakan barang adalah cara yang tepat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, dikenal beberapa metode pemilihan pada penyedia barang atau jasa, pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Terdapat beberapa metode, yakni pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Untuk pengadaan jasa konsultan terdapat beberapa metode, yakni seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara. Kesimpulan, pertama, risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko itu terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Yang kedua, untuk menghitung kerugian yang diharapkan jika risiko tertentu muncul dapat menggunakan kerangka probabilitas atau frekuensi dan severity. Rumusnya adalah kerugian yang diharapkan sama dengan frekuensi atau probabilitas dikali severity atau besarnya kerugian. Ketiga, ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya risiko operasional, yaitu risiko pada komputer, kerusakan peralatan pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan secara manual, kesalahan pembelian, dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Pegawai outsourcing, globalisasi dalam konsep dan produk. Yang terakhir yaitu faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik risiko operasional, yaitu globalisasi, otomatisasi, terlalu mengandalkan teknologi, outsourcing, dan perubahan budaya masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.